Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, ini Ramadan, layak dan pantas bagi kita untuk merenungi sesuatu yang diajarkan agama. Salah satunya adalah tentang doa. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku akan kukabulkan doamu itu. Tetapi ada sejumlah manusia, sejumlah orang yang menjumpai Ibrahim bin Adham. Beliau bertanya, Tuhan, Allah tuh berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku akan kukabulkan. Tapi sekian lama doa nggak dikabulkan tuh. Apa ada yang salah kira-kira? Ibrahim bin Adham itu kemudian tersenyum. Mungkin hatimu sudah mati. Kaget orang-orang. Apa yang dimaksud hati sudah mati itu? Hati yang sudah mati itu antara lain, beliau jelaskan kemudian. Ini mungkin jadi bahan renungan kita hari ini, sedikit saja. Pertama, yakin adanya Allah, tetapi hak Allah tidak dipenuhinya. Apa hak Allah? Ya beribadah kepada Allah. Kita wajib kepada Allah beribadah, tapi itu haknya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Maka kalau kita yakin terhadap eksistensi Allah, kita harus beribadah secara maksimal, secara sungguh-sungguh, penuh keikhlasan dan secara istiqomah. Insya Allah kalau orang itu dekat kepada Allah, doanya tidak akan ditolak. Tidak akan ditolak. Orang yang ditolak itu ada dua kemungkinan sebenarnya. Pertama, Allah mengabulkan tetapi ditunda, besok di akhirat diberikan. Atau memang benar-benar ditolak oleh Allah. Maka marilah kita supaya doa kita diijabah. Saran dari Ibrahim bin Adham itu kita penuhi, hak Allah kita penuhinya. Yang kedua, kita ini cinta kepada Nabi, kepada Rasulullah, tapi sunnah-sunnah beliau tidak diikutinya. Apa sunnah beliau? Banyak sekali dalam kehidupan ini, mulai dari yang kecil-kecil sampai yang besar. Maka pelajari bagaimana kehidupan Rasul Muhammad SAW itu, supaya kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya. Makan dengan tangan kanan, ini sunnah beliau. Pakai baju dengan lengan kanan, pakai sandal, begitu juga. Masuk rumah, kaki kanan dulu. Masuk masjid apalagi. Semuanya, termasuk doa-doa di dalamnya harus kita pelajari, kita ikuti, kita amalkan. Yang ketiga yang menyebabkan hati orang mati itu, dia takut kepada setan atau memusuhi setan mestinya, tetapi setan justru jadikan sebagai teman dalam hidupnya. Agama mengajarkan kepada kita bahwa setan itu musuh bagi kita, tapi kita menjadikannya dia, setan itu, sebagai teman. Wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kau ikuti jejak kehidupan setan itu. Sebenarnya setan itu musuh yang nyata. Tapi kalau kita berakrab dengan setan, jangan berharap doa kita dikabulkan oleh Allah. Hati kita sudah mati. Setan perintah begini, kecenderungan kita mengikuti perintah setan untuk melakukan hal-hal yang mungkarat, itu kita lakukan dalam hidup ini. Yang keempat, kata Ibrahim bin Adham, kamu senang pada surga, tapi amalan-amalannya tidak mengarah ke sana. Maka jangan heran kalau doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya, ada beberapa penjelasan Ibrahim bin Adham yang perlu kita ketahui secara baik, supaya ketika kita berdoa kepada Allah, doa kita diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah.
angkat tangan tinggi-tinggi, minta sesuatu yang luar biasa kepada Allah dengan hati yang ikhlas, insya Allah Allah akan turunkan dari langit jawaban-jawaban itu. Saudara-saudara sekalian, banyak contoh orang yang Allah kabulkan doanya itu. Secara seketika juga langsung Allah Maha Kes. Saya pernah sampaikan sebuah kisah seorang pilot yang di atas ketinggian tertentu, sang pilot itu merasa ada mesin error sehingga pesawat itu kemudian merendah. Semakin hari semakin turun, semakin cepat. Wah, ini jatuh ini. Di tengah kegentingan itu, di ketinggian tertentu itu, sang pilot melihat anak buahnya sudah panik semuanya. Ada yang ngangkat gagang telepon, ada yang menjerit, ada yang nyebut nama Tuhan. Sang pilot yang bernama Abdul Razak itu, ini saya mengikuti penjelasan beliau yang bersangkutan di sebuah televisi. Dia kemudian menyatakan kepadamu, tenang semua, kalian tenang semua, letakkan apa yang ada di tanganmu, angkat tangan tinggi-tinggi, berdoalah kepada Allah. Kita masih punya penolong, yaitu Allah. Kemudian dia minggir, berdoa juga si Pak Abdul Razak ini, ya Allah, ya Rabb, andaikan hari ini saya harus jatuh bersama pesawat dan seluruh penumpang, saya ikhlas ya Allah, ikhlas. Itu ketetapanmu. Tapi saya dan mereka ditunggu istri dan anak di rumah. Bagaimana saya ini menghadapi mereka ya Allah? Kalau memang itikat baik saya bekerja ini mendapatkan ridhomu, saya berharap kabulkanlah doa kami, diberikan keselamatan. Tiba-tiba Allah menjawabnya. Dari ketinggian itu kelihatan hamparan di bawah, ada hamparan sawah, ada hamparan air, sungai yang sangat lebar. Pikirannya langsung cepat ambil sikap. Kalau saya jatuhkan di sawah pasti hancur berkeping-keping. Kemudian kalau saya bawa ke air, insya Allah ada harapan. Kemudian secepat itu pesawat diarahkan ke air itu. Qadarullah, dan alhamdulillah pendaratan bisa selamat. Pesawat tidak ada yang rusak, penumpang pun juga tidak ada yang luka. Semuanya Allah kabulkan doa si penumpang pesawat dan termasuk pilotnya bernama Pak Abdul Razak itu. Ini contoh saudara-saudara yang baik hati bahwa Allah Maha mendengar doa hambanya. Ada yang dikabulkan langsung, ada yang Allah tunda, ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adam, lakukan hak-hak Allah itu, ikuti sunnah-sunnah Rasulullah, dan kita jauhi setan, cari sang untuk surga kita, insya Allah semuanya akan dipermudah oleh Allah. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.